oh ketika aku punya brand ini minimal desainnya harus seperti ini, minimal kontennya harus seperti ini gitu. Nah, Kayak Indomie gitu kan. Itu kan sudah nancep banget sama orang-orang Indonesia ya, betul. teman. Desain itu mungkin bisa menolong sementara aja. Kalau bikin brand better hitamnya hitam, putihnya putih. Putih-putih, gitu. betul. Oke, teman-teman, first time untuk kita podcast, entah gimana hasilnya, semoga ya diberikan yang terbaik kan. Betul. Jadi ini sebenarnya podcastnya bukan yang sifatnya menggurui, tapi memang sharing berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita lihat dan POV kita gitu ya. Betul. Jadi ya dilihat aja kita akan bahas apa. Dan podcast ini insya Allah ada episode-episode berikutnya kalau memang trafficnya ramai dan bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke teman-teman, kenalin aku Z dari Z-Work Studio ya, founder lah bisa dibilang gitu ya. Jadi Z-Work Studio ini adalah agensi yang sifatnya itu membantu berpikir gitu lah, membantu berpikir UMKM, perusahaan-perusahaan untuk menemukan strategi yang tepat khususnya untuk digitalisasi dari brandnya. Ya, siap. Aku perkenalan sebagai apa ini? Nah, terserah sebagai apa? Sebagai Baik. Oke teman-teman, perkenalkan aku Eko Teguh ya, Eko Teguh. Nah ini saya diajak sama Kak Z ya. Ini panggilnya kakak aja ya, Kak Z. Saya sering diajak konten di kontennya Z-Work ya teman-teman. jadi kolaborasi lah. Kolaborasi. teman-teman. Kalau sering diajak, jadi wajah saya sering muncul Betul, di teman-teman. di IG-nya Z-Work ya. Ya. Mas Eko ini basicnya di desain ya teman-teman. Cuman memang ada potensi untuk menjadi talent, makanya kita ajak kerjasama lah. Karena Siap. saya agak kesulitan kalau mengerjakan sendiri, makanya kayak si podcast ini juga kita berdua lah biar nggak monolog gitu. Betul. Apalagi kadang bingung kalau monolog, kalau dialog kan kita ada POV baru, ada betul. perspektif lain gitu. Lebih ke situ sih. Langsung aja ya kayaknya. Siap. Untuk kali ini mungkin ya tipis-tipis dulu lah ya untuk di awal-awal ini. Jadi kalau dilihat sejauh ini klien tuh kadang kelihatan rapi mas dari segi desain, logo, visualnya udah proper lah gitu. Betul. Tapi si audiensnya juga bingung terjemahkan brand ini sebagai apa, itu kebingungan gitu, walaupun secara visual itu cukup oke gitu. Si pemilik brand ini sudah proper banget ya. Betul. Untuk visual desainnya, produknya menarik lah. Cuma target pasarnya siapa itu belum tahu, belum jelas biasanya gitu. Kebingungannya di situ. Brandnya udah oke tapi nggak tahu nih marketnya kemana. Iya, betul. Nah kalau di lapangan sendiri gimana sih Mas Eko? Sebenarnya banyak bro. Jadi ada juga itu klien ya, dia itu sampai mau ganti nama. Oh, di tengah-tengah ganti Di nama? tengah-tengah. Jadi nggak tahu gimana ya. Kayaknya udah pede nih dengan nama misal A gitu ya. A terus udah nih kita desainin logonya, terus beberapa marketing kitnya ya Iya, gitu. iya. Set. Abis itu ngabarin lagi. Mas, ini kayaknya saya mau ganti nama, saya kok nggak pede deh dengan nama ini. Jadi masih ada keraguan. Target pasarnya kan kalau sudah ada nama kan jelasnya ada target pasar sudah ada kan yang utama. Penyesuaian. Jadi dia kayaknya asal jiplak aja gitu. Yang penting udah ada namanya yang bagus aja ini gitu. Problemnya justru di mereka nih sebenarnya pengen bikin sesuatu produk tapi arahnya belum tahu nih kemana. Belum tahu gitu. Jadi punya uang tapi nggak tahu. Iya, kebanyakan apalagi yang ini ya, yang punya duit banyak gitu. Iya. Punya ide apa gitu, aku pengen buat ini nih. Iya. Jadi kayak cuma apa ya istilahnya itu keinginan sesaat gitu, nggak dipikirkan target pasarnya siapa gitu, asal yang ini pokoknya jadi gitu. Iya. Sebenarnya brand-brand itu khususnya sekarang ya Mas, menurutku tuh banyak yang udah bagus gitu dan beda dengan beberapa tahun yang lalu karena orang udah melek digital, apalagi adanya sosial media tuh. Jadi ada pembanding gitu ya. Pembanding. Jadinya orang ketika aku punya brand ini minimal desainnya harus seperti ini, minimal kontennya harus seperti ini gitu. Nah, itu yang
lebih apa ya, lebih upgrade lah setidaknya. Cuman memang kejelasannya ini yang perlu diarahkan gitu. Dan bahayanya kalau kelamaan nggak sadar gitu, ya akan kebingungan di tengah jalan. Betul. Nah itu case-nya Mas Eko kan baru di awal ya Mas ya. Untungnya baru di awal waktu Nah, itu. untungnya Ya nggak tahu dia sudah melakukan promosi apa gimana, Iya. nggak tahu. Cuma tiba-tiba setelah jadi logonya ya, Ha. terus sudah mungkin beberapa kali kita bikinin marketing kitnya, itu tiba-tiba ini kayaknya saya perlu ganti nama ini gitu. Kan ya agak lucu gitu, udah jadi mau rebranding lagi Nah, itu. gitu. Jadi ketika bikin brand yaitu dikurangin labil-labilnya. Nah, betul. Seringnya labil itu tadi loh. Apa kayak apalagi sekarang ada sesuatu yang viral ikut tren FOMO Ya, gitu. ya. Bener, kadang ini lagi hype nama kekiniannya kayak gini-gini, ikut gitu. Ya sama kayak kita punya nama sih Mas, ya kan. Betul. Kalau tiba-tiba ganti nama juga ngenalin ke orang Aduh, susah betul, lagi. itu. Padahal Padahal brandingnya brandingnya kan misal Eko gitu kan Jawa banget ya. Hmm. Tapi tiba-tiba jadi James ke barat-baratan gimana? Nah, itu. Kalau ngomongin brand yang nggak jelas gini ya, maksudnya dalam artian kejelasan arah brandnya ini belum ada. Nah, menurutku pribadi itu memang bukan soal desain sih Mas. Jadi desain itu mungkin bisa menolong sementara aja. Betul, Tapi betul. kalau memang arahnya masih nggak belum ditentukan, desain ini akan ya sudah nggak Iya. bisa jangka panjang, di Betul. stretch pun agak kesusahan. Jadi soal penentuan arah brand ini sebenarnya simpel gitu. Jadi gimana caranya orang lain itu bisa menjelaskan brand itu brand apa gitu. Misal makan ayam ini nih karena ayam ini enak, kremesnya banyak. Kremesnya Nah itu kan banyak. tertanam walaupun secara branding nggak ada Iya, biasanya ya kan? Bakso betul. apa makanan kan sebenarnya branding nggak ada, tapi kita tahu bahwa bakso ini enak nih karena udah tertanam. Nah, misal kayak Indomie gitu kan. Hmm. Itu kan sudah nancep banget sama orang-orang Indonesia ya, Betul. teman. Bahkan sekarang pun di luar negeri jadi makanan pokok Iya. makanan wajib itu di negara Benar-benar. mana itu. Heeh. Sampai gitunya. Jadi Indomie misal nih, kita kan banyak nih Warmindo ya. Iya. Warnanya apa itu ada merah, Oh, hijau, iya, kuning, iya, itu iya. sudah Identity nancep Indomie ya. nancep itu Benar-benar. Indomie dengan kita sudah membayangkan rasanya kan seperti itu. Betul. Tanpa harus ada tulisan itu juga kita tahu bahwa itu bendera Indomie, bendera Betul. banner Indomie. Gitu. Ketika mungkin kita ditutup mata gitu ya, suruh nyobain rasanya itu, wah ini Indomie, sama Iya, seperti iya, itu. iya. Tapi kalau Mas Eko sendiri ya, discuss aja soal kalau ownernya sendiri bingung dengan brandnya ini sebenarnya mau kayak gimana sih? Itu dari sisi teman-teman desain tuh gimana sih? Apakah kesulitan juga atau malah ya harusnya si desainer yang merekomendasikan gitu. Kalau ownernya saja bingung, apalagi yang bagian desain ya. Benar-benar. Ya maksudnya bingung banget. Jadi gini, kan kita itu mendesain kan inputannya kan dari ownernya kan. Iya. Ownernya mau apa, maksudnya itu target pasarnya siapa. Kan kita kalau Benar-benar. misal desain logo aja atau Iya. bikin branding kan gitu kan ya, Bro. Dia ini target pasarnya siapa sih? Nah, terus behavior target pasarnya itu gimana? Nah, itu kan kita menyesuaikan gitu. Nah, kalau ownernya aja bingung, ya kita gimana? Misal pukul rata nih, general gitu. Masa kita kadang itu mau nyasar anak muda tapi kalau kemudahan banget tidak bisa untuk orang tua, akhirnya kan tengah-tengah, malah nggak dapet itu marketnya ya, seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjelaskan diri kita siapa gitu, gimana orang mau menjelaskan? Betul ya gitu. Misal saya sebagai mungkin moderator atau MC, Iya. nah yang pematerinya ini tidak menjelaskan dirinya siapa, Iya. saya bagaimana menjelaskan? Profilnya kita nggak tahu ya, Nggak tahu, profil. betul. Nah itu, setidaknya brandnya punya profil dulu deh. Betul. Untuk urusan, nanti marketnya gimana. Nah kita bisa tahu kalau ada profilnya dulu. Betul. Gitu. Kan itu inputan untuk kita Betul, kan. setidaknya ada input, baru ada output. Output gitu. betul. Kayak apa ya istilahnya itu? Ngecit. Inputan baru Iya, inputan itu. loncat ya, langsung loncat. Nggak bisa gitu. Nah cuman itu sih masalahnya ya. Jadi brand itu gini Mas, brandnya itu pengen menyasar semua market gitu. Betul. Nah ini yang sering banget kejadian dan biasanya yang menyesuaikan semua market itu nggak sustain. Betul. Pasti akan selesai karena Iya. ya dia bingung nempel di atas enggak, nempel di Di bawah bawah juga udah enggak, bener. kayak apa ya?
apa istilahnya itu ya di tengah-tengah, Benar. nggak jelas gitu, Nah, iya. abu-abu lah itu. Iya. Jadi kalau bikin brand better hitamnya hitam, putihnya putih. Putih-putih gitu. betul, Jadi, biar jelas gitu ya. brand ini nggak bisa memilih, tapi brand ini bisa mengatur untuk mengumpulkan si audiensnya. Betul. Gitu. Jadi Target pasarnya lah gitu ya. betul. Kalau semuanya mau diambil ya, akhirnya ya itu tadi nggak nempel ke siapapun gitu, Betul. malah ya hilang gitu aja. Betul. Contoh mungkin kita jus kan jus atau minuman lah. Hmm. Ada yang suka manis, ada yang tidak suka manis kan Nah, gitu. itu. Kalau kita tengah-tengah, orang yang suka manis kurang manis. Iya. Tapi kalau orang yang tidak suka manis kemanisan. Jadi wah nggak sesuai, akhirnya nggak Iya. dapat pasar gitu. Ya itu yang mungkin pernah apa ya dialami juga ya. Jadi nggak semuanya kita bisa provide. Oke, kritik saran kita Terima, tampung gitu. tampung Tapi gitu. mana yang memang sesuai dengan branding kita gitu. Betul. Misal ada masukan atau kritikan tadi masuk ya banyak nih A B C D. Kalau kita semua ikuti, malah identitas sendiri tuh hilang Benar, gitu benar, kan. benar. Nah itu pentingnya konsistensi ya. Kalau Betul. membangun brand itu intinya konsistensi. Pernah nggak sih Mas Eko nih ya jalan-jalan ke sebuah mall terus ngeliat-ngeliat baju, terus ngeliat satu baju yang keinget teman kita, bajunya si A nih. Betul, gitu. betul. Nah bajunya si A ini kan terbangun karena mungkin dia konsisten menggunakan baju Menggunakan, itu. betul. Iya, makanya di kepala kita tuh nempel banget Betul. gitu. Coba si A ini bajunya ganti-ganti, stylenya ganti-ganti karena dia nggak punya istilahnya nggak punya style pakem lah ya. Pakem untuk gitu. dirinya ya. Kita kan bingung ya menentukan si A ini yang mana ya. Iya, gitu. dia Nah, seleranya apa misalnya betul. gitu. Misal kita mau memberi hadiah nih. Nah. Kalau yang sudah pakem tadi, oh dia sukanya pakai hoodie. Iya, warnanya ini, warnanya gitu. misal agak gelap gitu. Jadi kita enak memberi hadiahnya. Kita beli hoodie yang warnanya gelap ya. Ron itulah gitu. Nah, jadi makin spesifik itu makin mudah untuk Betul. memprovide suatu produk. Gitu. Siap. Kalau dari sisi desain ini ya, apa sih kebingungan yang paling utama ya ketika si owner itu masih bingung arah brandnya gitu? Kadang kita kalau bingung gitu ya, misal si owner ini masih bingung nih, mau dibawa kemana brandnya, target pasarnya bingung. Mungkin yang pertama kita lakukan masukan dulu. Kira-kira sih kita tanyain kan, targetnya kemana dulu. Kalau masih mentok nggak bisa, kita beri masukan dulu lah. Baru kita mengerjakan desainnya seperti itu. Kalau dari kita biasanya. Iya ya. Kalau dari sisi brand dasarnya itu sebenarnya di SWOT ya Mas ya. Iya, SWOT iya. kan kita tahu strength-nya kita apa gitu, weakness-nya apa. Karena gini, nggak mungkin ada brand yang 100% itu solid atau sempurna. Betul. Pasti ada weakness-nya. Betul. Entah itu makin besar brand ya pasti makin geraknya makin terjaga gitu. Betul. Terus makin brand itu masih kecil ya mungkin enak gerak-geriknya tapi budgetnya terbatas. Nah pasti ada plus minusnya. Nah itu bisa dianalisa dari situ dulu gitu. Jadi Siap. baru menentukan arahnya. Oh ketika analisanya, makanya kalau di Ziwo kan diaudit dulu nih. Oh, betul, Diaudit ya. kita tahu kurangnya di mana, mereka bingungnya di mana. Nah itu kita arahkan baru. Karena kalau nggak bener-bener nggak diselesain dulu arahnya, ya itu desain juga ganti lagi nanti. Di tengah-tengah, wah desain ini bagus nih, udah pakai ini padahal identitinya udah dibangun di Betul. awal. Gitu. Sama ada juga klien juga ini pengalaman. Aku mau bikin ini nih, mungkin patternnya ya, template-nya itu biar nge-branding si klien itu. Iya. Tapi si klien minta kok bosenin, maksudnya itu aja. Sebenarnya niatnya itu biar nge-branding. Kalau mungkin flyernya seperti itu tuh punyanya dia gitu loh. Tapi dia pengen ganti gitu loh. Jadi kadang agak pusing juga ya. Ini mau nge-branding apa gimana? Identitasnya malah nggak kemana-mana. Gitu. Nih ya, buat yang mau bikin brand tapi bosenan, udah dagang aja. Iya bener kan? Betul. Dagang. Iya. Yang bosen dagang ini ganti lagi Ganti kan lagi, nggak masalah, nggak nggak masalah. membawa apapun. Tapi Betul. kalau ngomongin brand kan agak mikir ya, ada keterbatasan itu. Kita harus menjaga konsistensi. Ya memang jenuh, tapi Jenuh, betul. justru itu yang membuat brand itu kuat di kepala. Betul, nancep lah. Ya, Kayak kita tahu tadi, ya. brand-brand yang udah puluhan tahun itu kan pasti
brandingnya itu aja gitu. Warnanya itu aja gitu kan. Bener. Dari warna itu oh ini produk A Identitinya gitu kan. sama, terus cara berkomunikasinya sama gitu. Jadi meyakinkan orang. Sekalipun udah beda generasi ya, pasti dari orang tuanya apa merekomendasikan itu. Nah, itu bisa juga kalau mau mengikuti perkembangan zaman sih yang ngikutin algoritma juga gitu. Walaupun brandingnya seperti ini tapi tinggal deliverynya aja disesuaikan. Betul. Jadi nggak dirubah total gitu kan. Yang paling tidak ada ciri khas itu tadi, entah apapun itu, jangan sampai dihilangkan gitu kan. Jangan sampai dirubah gitu kan. 100%. 100%. Misal warna biru jadi kuning gitu kan. Ini warna apa? Siapa ini? Budgetmu makin meledak ya, kalau gitu ya. Betul. Kan ngenalin lagi. Iya, kenalin lagi, bikin kemasan lagi. Betul. Ya betul, itu paling boncos itu biasanya kan gitu. Kan itu rebranding tuh nggak segampang itu. Betul. Jadi kalau memang bikin brand benar-benar dipikirin lah. Kan brand-brand besar juga itu bro ya. Kalau saya lihat itu keceplosan lah. Brand-brand besar itu kalau aku lihat itu ini kan dia mungkin merevisi logonya itu kan lama gitu loh. Enggak setahun ganti revisi logo gitu kan, itu ada durasinya lumayan lama dan itu pun tidak jauh-jauh dari logo lamanya. Penyesuaiannya itu enggak yang 180 derajat berbeda gitu, dikit-dikit itu. Kayak gitu pernah ini ya logo Xiaomi kan juga apa sih bedanya? Ya mungkin modernisasi, betul, terus ingin awareness baru, ingin market baru, dia ingin memperbesar market gitu ya. Wajar untuk ini, tapi memang 360 derajat itu agak berbahaya kalau untuk rebranding ya. Betul. Karena orang udah Xiaomi orange tiba-tiba diganti merah gitu. Iya kan, ini jadi apa ini? Ini Xiaomi yang mana gitu kan? Ya seperti itu. Walaupun berganti logonya ya, tapi kan tetap ada orange-nya itu kan, yang ciri khasnya. Ciri khas. Nah, ciri khasnya itu nggak boleh hilang. Apalagi kalau main di F&B gitu-gitu. Ya utamanya memang rasa gitu. Brandingnya dirasa. Betul. Ya, tinggal gimana ngemasnya. Kayak bakso ini, mau terlihat high class, ya udah di branding sesuai ini, tapi tetap rasanya seperti ini, tinggal posisinya mau ditaruh di mana. Betul. Gitu. Sebenarnya ya teman-teman, kalau ngomongin apakah brand itu nggak bisa general aja gitu, maksudnya ya udah brandku ini semua market lah biar nikmatin gitu. Karena aku pernah mas ditanyain ya jus ini misal, ini tuh buat semua market gitu. Kalau semua market, karena gini mas, contoh lah di Bintaro, karena saya pernah tinggal di Bintaro ya. Jadi di Bintaro itu ada satu resto yang mungkin di Jawa Timur itu rame gitu. Karena behaviornya suka dengan nasi, ngambil nasi sendiri, sambal sendiri, lauk sendiri gitu-gitu ya. Prasmanan. Bener. Cuman kalau di daerah-daerah elit, kadang orang itu berpikirnya soal kesehatan dan higienis mas. Betul. Gitu. Jadi kan berbeda ya. Betul. Sekalipun kita ingin menyasar semua market, tapi market ini nggak pengen mengkonsumsi produkmu loh, gitu. Belum tentu loh. Ya. Betul. Jadi segeneral apapun, gini, kalau misal bukan pionir itu akan susah. Ya, jadi bukan yang pertama kali itu akan susah. Betul. Makin kesini produk itu harus makin spesifik. Ya. Betul. Karena udah makin banyak produk, apalagi terjangan dari luar negeri yang mudah sekali kan. Gitu. Jadi kita harus punya spesifikasi khususon lah ibaratnya seperti itu. Nggak asal yang penting semua kesasar. Waduh, kesasar beneran nanti. Nanti di sisi eksekutornya pasti juga nanggung juga. Ini mau ngedesainnya kayak gimana nih kalau semua ini. Betul. Contoh yang middle low sama high end sekalian. Kalau kita nyasarnya semua, masa kita desainnya apa ya? Yang kelihatan murah tapi ada mewah-mewahnya, itu gimana itu? Kayak gitu. Jadi atau gini mas, mas sudah mengeksekusi dengan desain yang bagus, padahal ya
orang mid to low ini nggak peduli Nggak butuh, sama nggak butuh. yang penting kenyang gitu. Yang penting dia Karena kan kenyang, kenyang rasanya masuk gitu kan ya. benar. Nggak perlu entah packagingnya model bunga-bunga apa nggak butuh gitu. Yang penting itu harganya murah, dia kenyang dan masuk masihan rasanya gitu. Benar. Dan itu biasanya nih kalau ngomongin ciri brand yang gitu, pasti kontennya juga ngikut tren, Mas. Ah Ya, betul. Nah, jadi dia nggak punya ciri khas. Nggak punya pilar. Nggak punya pilar. Jadi ke bawah arus ke sana, ikut ke sana, ke sini ikut ke sini gitu. Konten-konten misal kita punya produk terus tapi kontennya sound ini lagi rame padahal nggak relevan dengan Iya, brand itu. betul. Dipaksain ya. Wah. Percuma juga awarenessmu jutaan, awarenessmu dapet tapi ternyata brandingmu atau closinganmu dikit gitu. Betul. Percuma aja, iya kan? Betul. Kadang mungkin viewsnya banyak ya, tapi yang closing cuma satu misal Ya. gitu. Kan juga nggak berdampak untuk penjualan ya.